orang Jawa bukan hanya penduduk lama yang tinggal di tanah Jawa, di mana DNA orang Jawa tidak jauh berbeda dengan DNA orang Cina, dan orang Jawa sudah ada sejak 1 juta tahun silam. Namun, tidak ada yang menyebutkan apakah orang Jawa tersebut merupakan penduduk asli Jawa atau berasal dari wilayah luar Jawa. Informasi sekedar menyebutkan bahwa orang Jawa yang pada 7000 sebelum Masehi tinggal di lembah Bengawan Solo itu punah ketika Gunung Lawu meletus. Adapun yang menyebutkan bahwa pasca letusan Gunung Lawu, orang Jawa yang berhasil selamat, mereka hidup berbaur dengan etnis lainnya. Asal-usul orang Jawa bukanlah hanya orang yang lahir dan tinggal di Jawa saja. Ternyata, nenek moyang orang Jawa memiliki keturunan yang bervariasi, tidak hanya dari satu etnis saja. Lantas siapa sajakah mereka? Dan dari mana sumber sejarah ini bisa terungkap? Literatur kuno berhasil dikumpulkan untuk membuka wawasan kita terhadap siapa sebenarnya kita orang Jawa. Tonton video ini, simak dengan baik, dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Apakah ada sudut pandang yang baru dari video ini? Namun, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini dulu ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik dan selalu berbagi wawasan yang lebih baik pula. Oke, matur nuwun yen sampun subscribe ge. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Pada tahun 1930, Gustav, seorang geolog asal Jerman, menemukan fosil dengan spesies di wilayah Sangiran, yaitu Sragen, Jawa Tengah. Selain itu, Gustav juga menemukan perkakas yang diperkirakan ada pada tahun 500.000 hingga 140.000-an sebelum Masehi. Bila merujuk kepada tempat penemuan fosil, orang Jawa di masa silam cenderung hidup di wilayah subur, yakni di Lembah Bengawan Solo atau kaki Gunung Lawu. Dikatakan seperti itu karena dua tempat tersebut merupakan sumber pangan baik berupa ikan maupun hasil tanaman. Yang artinya, pada zaman nenek moyang kita, tempat dengan potensi besar seperti itu menjadi primadona untuk melanjutkan kehidupan. Fakta menariknya adalah, di sini kita akan mulai paham, semenjak 3000 sebelum Masehi hingga era kerajaan-kerajaan di Jawa. Menurut para sejarawan, orang Jawa bukan hanya penduduk lama yang tinggal di tanah Jawa, tetapi juga para pendatang. Para pendatang tersebut adalah orang-orang dari suku Lingga, Tiongkok Daratan, Yunan atau Funan, yaitu Cina Selatan. Ada dari Kasi, India Selatan, dinasti Kusana dari India, keturunan Thailand, yaitu Siam, dan dari Turki, Arab, serta Champa. Kok bisa seperti itu? Jawa ya Jawa, Cina ya Cina, India ya India. Nggak bisa dong dianggap nenek moyang Jawa. Aku berharap kita belajar sedikit lebih dalam kenapa Jawa bisa dicampur adukan seperti ini. Dari sini kita akan mengenal suku atau etnis lain satu persatu yang sudah disebutkan tadi. Dimulai dari suku Lingga. Menurut para sejarawan, suku Lingga sudah ada di tanah Jawa sejak 3000 sebelum Masehi. Menurut pendapat dari para arkeolog bahwa orang-orang suku Lingga memiliki perawakan kecil dan pendek, serta berkulit kuning tembaga. Peradaban yang mereka bawa di Jawa adalah melancipkan batu sebentuk mata tombak atau mata panah. Dari sini dapat diperkirakan bahwa pusaka tombak atau panah merupakan warisan dari orang-orang suku Lingga. Orang-orang Tiongkok Daratan. Pada 1000 sebelum Masehi, Tiongkok Daratan dikuasai oleh dinasti Choi atau Zhou. Pada saat itu, orang-orang Tiongkok Daratan bermigrasi. Dari Tiongkok Daratan, mereka bergerak menuju Pulau Hainan dan berlanjut ke Nusa Barunai, yaitu Kalimantan. Pada 230 sebelum Masehi, orang-orang Tiongkok Daratan yang dipimpin oleh Qi Shengdang bergerak dari Nusa Barunai menuju Jawa, tepatnya di Tanjung Putri, Rembang, Jawa Tengah. Berbeda dengan orang-orang suku Lingga, orang-orang Tiongkok Daratan tersebut memiliki peradaban lebih tinggi. Mereka sudah mahir menulis di atas rontal atau lontar. Selain itu, mereka juga menulis pada keropak bambu.
orang-orang Yunan atau Funan. Bukan hanya orang-orang Tiongkok daratan, orang-orang Yunan atau Funan yang dari Cina Selatan juga melakukan migrasi pada abad kedua Masehi. Mereka melakukan migrasi ke Pulau Jawa sesudah melewati Kalimantan. Sebagian mereka yang datang di Jawa Barat, mereka mendirikan kerajaan Tarumanegara. Sedangkan sebagian mereka yang datang di Rembang, Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Badra mendirikan kerajaan di Pacung Sula. Mereka dikenal sebagai keluarga besar dinasti Soma dari suku Yue. Orang-orang Khasi dari India Selatan. Sesudah orang-orang Tiongkok daratan dan Cina Selatan, orang-orang Khasi dari India Selatan datang di tanah Jawa di bawah kepemimpinan Agastya pada 396 Masehi. Kedatangan mereka dibuktikan dengan peninggalan Candi Dieng di Wonosobo yang dibangun oleh Agastya beserta para pengikutnya. Tidak ketinggalan pula orang-orang India dari dinasti Kushana yang dikenal dengan orang-orang Sailendra, para penakluk orang-orang gunung atau Kanung, datang di Jawa sejak 732 Masehi. Setiba di pedalaman Jawa, orang-orang dari dinasti Kushana itu berkuasa di Madang Matriam, yaitu Mataram. Diketahui bahwa orang-orang Sailendra ini memiliki nenek moyang dari Yunani. Mereka adalah keturunan para panglima perang yang berhasil menaklukkan Alexander Agung. Dengan demikian, orang-orang Sailendra merupakan keturunan orang-orang Helenisme. Peninggalan orang-orang Sailendra di tanah Jawa adalah Candi Jinalaya atau yang kita kenal Candi Borobudur, yang dibangun semasa pemerintahan Samaratungga dan putrinya Pramodawardhani. Setelah orang-orang dari India, kini orang-orang Siam dari Thailand. Pada 870 Masehi, orang-orang keturunan Thailand, yaitu Siam, bermigrasi ke tanah Jawa. Mereka yang dipimpin oleh Gam Swi Lang datang dan menetap di wilayah Rembang, Jawa Tengah, dan Tuban, Jawa Timur. Orang-orang asing yang bermigrasi di Jawa bukan hanya orang-orang dari suku Lingga, Tiongkok daratan, Cina Selatan, India, dan Thailand, melainkan orang-orang dari Turki, Arab, dan Champa. Mereka datang ke Jawa pasca runtuhnya kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Selain itu, orang-orang Cina dari dinasti Han banyak yang bermigrasi ke Jawa. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa orang-orang Jawa didominasi oleh keturunan Cina dan India. Pendapat ini bisa dibuktikan secara ilmiah dengan melakukan tes DNA, di mana DNA orang Jawa tidak jauh berbeda dengan DNA orang Cina dan India. Lantas apa dasarnya? Terdapat 3 literatur kuno yang menyebutkan tentang asal-usul orang Jawa, yakni tulisan kuno India, babat tanah Jawa kuno, dan surat kuno Keraton Malang. Namun, dari ketiga sumber literatur kuno itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai asal-usul orang Jawa. Untuk mengetahui perbedaannya, simak lebih lanjut inti penjelasan dari ketiga literatur kuno ini. Tulisan kuno India menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa adalah Aji Saka bersama pengikutnya. Aji Saka menetap di Jawa. Karenanya, Aji Saka kemudian dikenal sebagai leluhur orang Jawa. Keberadaan Aji Saka di tanah Jawa diyakini oleh sebagian besar orang Jawa. Bahkan menurut mereka, Aji Saka merupakan orang yang mengubah aksara Jawa Carakan. Aksara Jawa yang terdiri dari 20 suku kata, yakni Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo, seperti kita kenal. Kemudian menurut babat tanah Jawa kuno, leluhur orang Jawa adalah seorang pangeran dari kerajaan Kling beserta para pengikutnya. Pangeran dari Kling yang tersisih dari kerajaannya akibat perebutan kekuasaan itu kemudian mendirikan kerajaan di Jawa bernama Java Cekwara. Menurut serat kuno Keraton Malang, nenek moyang orang Jawa datang dari Rum atau Kesultanan Turki. Pada saat itu, Raja Rum memerintahkan rakyatnya untuk membuka lahan kekuasaannya yang belum berpenghuni pada 450 sebelum Masehi. Karena lahan yang dibuka itu penuh dengan tanaman jawi.
maka kelak wilayah kekuasaan Raja Rum itu dikenal dengan Jawa. Selanjutnya ada babat tanah Jawa. Dalam babat tanah Jawa disebutkan bahwa nenek moyang orang Jawa adalah Nabi Adam. Dari Nabi Adam lahirlah Nabi Sis. Dari Nabi Sis lahirlah Hyang Nur Cahya. Dari Hyang Nur Cahya lahirlah Hyang Nur Rasa. Dari Hyang Nur Rasa lahirlah Hyang Wening atau Hyang Wenang. Dari Hyang Wening lahirlah Sang Hyang Guru. Dari Sang Hyang Guru lahirlah Sang Hyang Brahma. Dari Sang Hyang Brahma yang kemudian menguasai kerajaan Gilingwesi inilah lahirlah tokoh-tokoh tanah Jawa. Adapun urutan silsilah orang terhormat diluhurkan di tanah Jawa yang merupakan trah Sang Hyang Brahma sebagai berikut. Bisa kamu lihat sendiri di layar. Betapa panjangnya silsilah leluhur kita. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asal-usul orang Jawa adalah keturunan Sang Hyang Brahma dan para pengikutnya yang semula menetap di wilayah kerajaan Gilingwesi, suatu kerajaan yang semula dikuasai oleh Prabu Watu Gunung. Apakah kamu punya pendapat lain? Atau mungkin kamu baru mengetahuinya? Video ini cukup sebagai bahan pengetahuan kita saja. Kurang lebihnya kisah yang telah ditorehkan para leluhur kita. Semoga kita dan generasi-generasi berikutnya mampu memberikan kisah yang lebih baik dan mewujudkan kehidupan yang lebih damai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tetap di channel Seno Alrianto di video-video yang lainnya.